Kisah kehidupan Sumayyah binti Hayat radhiyallahu anha. Bab 1. Wanita sederhana di kota Mekah. Di kota Mekah, di tengah hiruk-pikuk perdagangan dan kesombongan para pembesar Quraisy, hiduplah seorang wanita tua bernama Sumayyah binti Hayat. Ia bukan dari kalangan bangsawan, bukan pula dari keluarga terpandang. Ia hanyalah seorang wanita sederhana dari kaum lemah yang hidup tanpa perlindungan kabilah besar. Sumayyah menikah dengan seorang lelaki bernama Yasir. Mereka hidup dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah mereka kecil, harta mereka sedikit, tetapi hati mereka penuh kesabaran. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ammar bin Yasir. Sejak kecil, Ammar diajarkan untuk jujur, bekerja keras, dan tidak menzalimi orang lain. Semua itu ia pelajari dari kedua orang tuanya. Di mata masyarakat Makkah, keluarga ini tidak dianggap penting. Mereka tidak punya pengaruh, tidak punya kekuasaan, dan mudah diperlakukan semena-mena. Namun di sisi Allah, mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi nama besar dalam sejarah iman. Tak seorang pun menyangka, dari rumah kecil yang sederhana ini akan lahir keteladanan besar tentang kesabaran, keberanian, dan pengorbanan demi tauhid. Bab 2. Cahaya Islam masuk ke hati mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kabar tentang ajaran baru itu perlahan menyebar di Mekah. Orang-orang membicarakan tentang Tuhan yang esa, tentang meninggalkan berhala, tentang keadilan dan hari pembalasan. Berita itu sampai juga ke telinga Yasir, Sumayyah, dan Ammar. Mereka mendengar bahwa Muhammad SAW mengajarkan kebenaran, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Hati mereka tersentuh. Mereka yang sejak lama hidup dalam kesederhanaan dan penindasan merasa bahwa ajaran ini membawa cahaya dan harapan. Mereka mendatangi Rasulullah SAW secara diam-diam. Di hadapan Nabi Muhammad, mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran untuk pertama kalinya. Kata-katanya meresap ke dalam hati. Mereka merasa seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepada mereka. Tanpa ragu, Yasir, Sumayyah, dan Ammar mengucapkan syahadat. Mereka termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Sejak hari itu, hidup mereka berubah. Mereka tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi tunduk pada kebatilan. Meski mereka tahu bahwa keimanan ini akan membawa ujian, mereka memilih cahaya daripada gelap, memilih Allah daripada segala yang lain. Bab 3. Siksaan kaum Quraisy. Keislaman keluarga Yasir segera diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka murka melihat orang-orang lemah berani meninggalkan agama nenek moyang. Bagi mereka, Islam adalah ancaman terhadap kekuasaan dan tradisi. Karena Yasir, Sumayyah, dan Ammar tidak memiliki pelindung dari kabilah besar, merekalah yang paling mudah disakiti. Setiap hari, mereka diseret ke padang pasir Mekah saat matahari berada di puncaknya. Pasir membakar kaki, panas menyengat kulit. Mereka diikat, dipukul, dan disiksa agar kembali menyembah berhala. Ammar yang masih muda sering pingsan karena siksaan. Yasir yang sudah tua semakin lemah. Namun Sumayyah, meski tubuhnya renta, tetap mengucapkan kalimat tauhid dengan suara lirih tapi tegas. Allah itu esa. Rasulullah SAW sering melewati mereka dan tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan siksaan itu. Namun beliau menguatkan mereka dengan berkata, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Kalimat itu menjadi penopang hati mereka. Tubuh mereka tersiksa, tetapi iman mereka tidak hancur. Bab 4. Iman yang tidak goyah. Hari demi hari, siksaan terhadap keluarga Yasir tidak berkurang, malah semakin kejam. Kaum Quraisy berharap, dengan penderitaan yang terus-menerus, iman mereka akan runtuh. Tubuh Sumayyah semakin lemah, rambutnya memutih, langkahnya tertatih, tetapi hatinya tetap kokoh. Setiap kali ia dipaksa untuk mencaci Rasulullah atau menyembah berhala, ia hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Allah itu esa. Cemoohan, pukulan, dan ancaman tidak membuatnya mundur. Ia tidak memiliki senjata selain iman,
namun itulah senjata terkuat. Abu Jahal sering datang sendiri untuk menghinanya. Ia marah melihat seorang wanita tua, miskin dan lemah, berani menentang keyakinan bangsawan Quraisy. Ia berteriak, mengancam dan menyiksa, tetapi Sumayyah tetap diam atau hanya menyebut nama Allah. Di mata manusia, Sumayyah tampak lemah, tetapi di sisi Allah, ia berdiri sebagai gunung yang tidak tergoyahkan oleh badai. Bab 5. Syahidnya wanita pertama dalam Islam. Siksaan terhadap Sumayyah semakin hari semakin kejam. Usianya telah lanjut, tubuhnya lemah, namun imannya tetap teguh seperti batu karang. Kaum Quraisy, terutama Abu Jahal, merasa terhina melihat seorang wanita tua yang tidak mau tunduk pada ancaman mereka. Suatu hari, di tengah panas yang menyengat, Sumayyah kembali diseret ke padang pasir. Ia dipukul, dihina, dan dipaksa agar kembali menyembah berhala. Namun dari bibirnya hanya keluar satu kalimat, Allah itu Esa. Abu Jahal murka. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh keteguhan seorang wanita lemah. Dengan penuh kebencian, ia mengambil tombak dan menusukkannya ke tubuh Sumayyah. Darahnya mengalir di atas pasir Mekah. Tubuhnya terjatuh, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia wafat dalam keadaan beriman, menyebut nama Allah di akhir hidupnya. Sumayyah binti Hayat menjadi wanita pertama yang syahid dalam sejarah Islam. Ia tidak gugur di medan perang, tidak membawa pedang atau perisai. Tetapi ia menang di medan iman. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan pada tubuh, melainkan pada keyakinan yang tidak mau tunduk kepada kebatilan. Bab 6. Warisan keberanian dan kesabaran. Wafatnya Sumayyah mengguncang hati kaum muslimin. Seorang wanita tua yang lemah secara fisik, ternyata memiliki iman yang lebih kuat dari besi dan batu. Namanya disebut dengan penuh hormat di antara orang-orang beriman. Keberanian Sumayyah tidak berhenti di hari wafatnya. Ia meninggalkan warisan yang hidup di hati orang-orang yang mencintai Allah. Suaminya, Yasir, yang juga terus disiksa, akhirnya wafat menyusul sebagai syahid. Anaknya, Ammar bin Yasir, tumbuh menjadi sahabat besar yang dikenal karena kejujuran, keberanian, dan keteguhan iman. Semua itu ia warisi dari kedua orang tuanya. Setiap kali kaum muslimin mengingat keluarga Yasir, mereka teringat pesan Rasulullah SAW. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Sumayyah menjadi lambang keberanian orang-orang lemah, kesabaran di tengah penderitaan, keteguhan iman tanpa syarat. Ia tidak meninggalkan harta atau istana, tetapi ia meninggalkan teladan yang lebih berharga dari segalanya. Iman yang hidup sampai mati. Bab 7. Hikmah dari kisah Sumayyah. Kisah Sumayyah binti Hayat bukan sekedar cerita tentang penderitaan, tetapi tentang kemenangan iman atas ketakutan. Dari hidupnya yang sederhana hingga wafatnya yang mulia, ia meninggalkan banyak pelajaran. Dari Sumayyah, kita belajar bahwa iman tidak bergantung pada usia, kekuatan, atau kedudukan. Seorang wanita tua yang miskin bisa menjadi lebih mulia daripada para pembesar Quraisy karena hatinya penuh tauhid. Kita belajar bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah kekuatan untuk tetap di jalan Allah meski tubuh terluka dan hati diuji. Kita juga belajar bahwa kebenaran tidak selalu dibela dengan pedang. Kadang kebenaran ditegakkan dengan keteguhan hati, dengan tidak menyerah meski nyawa taruhannya. Dan yang paling besar, kita belajar bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang setia kepadanya. Sumayyah mungkin wafat di dunia dengan siksaan, tetapi ia hidup abadi dalam kemuliaan di sisi Allah. Maka kisah Sumayyah mengajarkan kita, siapapun kita, apapun keadaan kita, jika kita bersama Allah, maka kita tidak pernah benar-benar lemah. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like,
Bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.